Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para ulama, para kiai, para asatidz, pejabat pemerintah, bapak-bapak dan ibu sedaya, para masyayikh, para habaib, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdiyin, nahdiyat, ansarin wal fatayat. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini kita sama-sama bertabaruk kepada Nahdlatul Ulama dengan acara haul dan pelantikan MWCNU. Mudah-mudahan barokah untuk masyarakat Lui Munding. Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya sangat terkesan sekali kepada apa yang telah disampaikan oleh Kiai Abdullah Arifin tadi. Mudah-mudahan itu semua bisa dicerna bagi masyarakat Majalengka sedaya, khususnya masyarakat Lui Munding. Itu sangat pesan yang sangat penting sekali dari Mbah Hasyim Asy'ari. Saudara-saudara sekalian, saya di sini hanya nambahi untuk cerita saja. Saya nggak akan bisa lama-lama. Yang penting panjenengan semua ngerti tentang NU. Ya kira-kira 2 jaman lah kira-kira. Sanggup apa tidak? Sanggup enggak? Sanggup? Sampun yang sanggup saya minggat nanti. Ada sebuah cerita kemarin. Sekarang saya cerita dulu. Kira-kira 2 tahun 3 tahun yang lalu, itu peristiwa itu terjadi di Madinah. Kupingnya dipasang, jangan ngantuk. Kalau yang ngantuk semudah-mudahan nggak bangun lagi. Kalau ada cerita NU itu jangan ngantuk orang Lui Munding. Kalau ada orang cerita NU ngantuk berarti hatinya jelas nggak baik. Jadi jangan ngantuk. Jadi kalau sampean semua melihat ada yang ngantuk berarti ini hatinya kurang baik ini jalma. Terus esok sana melotot sadayanya, kupingnya dipasangnya. Ada cerita di Madinah, ada seorang ibu dengan anaknya kira-kira umur 5 tahun 4 tahun mau ziarah ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ini jalma koret-koret pisan Lui Munding sallallahu. Ibu dengan anaknya namanya Zakaria. Ini
Dia mau ziarah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya memakai taksi. Ini kejadian real, bukan kejadian fitnah. Ini peristiwa real, bukan fitnah. Saya cerita di depan masyarakat Lui Munding supaya tahu posisinya bagaimana tentang masalah keagamaan panjenengan. Ibu dengan anaknya umur 4 tahun 5 tahun mau ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyetop taksi. Begitu taksi sudah di stop, si ibu kemudian masuk bersama anaknya namanya Zakaria. Begitu sampai di dalam taksi, mangkat. Mau kemana bu? Ziarah ke haram, ke baginda Rasulullah SAW. Oh gitu ya. Supirnya di depan. Kemudian si ibu itu di dalam perjalanannya selalu membaca solawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian si ibu kemudian bicara kepada anaknya umur 4 tahun, ya bunai, salli ala nabi ya bunai. Wahai anakku, bacalah selawat kepada Rasulullah. Karena kita ini mau ziarah ke Rasulullah, kita ini nggak bisa ngasih apa-apa kecuali cuma ngasih selawat. Bacalah selawat. Akhirnya si anak kecil itu ikut bersolawat juga. Apa kejadiannya? Kejadiannya ketika si sopir taksi itu mendengar itu, sopir taksi itu bertanya kepada ibu, Bu, ya, apa yang ibu lakukan dan apa yang ibu perintahkan kepada anak? Kata ibu, saya merintahkan kepada anak suruh baca sholawat kepada Rasulullah. Rupanya itu sopirnya itu orang Wahabi. Wahabi itu yang mengharamkan sholawat, yang membid'ah-bid'ahkan tahlilan. Jenggotnya panjang, jidatnya hitam. Ini saudara-saudara sekalian, begitu saudara-saudara sekalian ditanya, kata si bapak, ibu tahu nggak kalau ibu memerintahkan sholawat kepada Rasulullah, apa dalilnya? Mana dalilnya? Mana hadis dan Qur'annya? Si ibu diam. Akhirnya kata ibu jawab, saya bersolawat kepada Rasulullah dan saya memerintahkan anak saya bersolawat kepada Rasulullah. Itu dasarnya adalah saya mencintai Rasulullah, dan saya menginginkan anak saya pun mencintai Rasulullah. Dan orang mencintai Rasulullah, saya pikir nggak perlu dalil. Masa orang cinta kepada Rasulullah harus ada dalil dulu baru kita mencintai? Bagaimana ini iman macam apa semacam itu? Itu kata ibunya jawaban yang sangat jitu sekali. Saya ini bersolawat kepada Rasul, saya menunjukkan rasa cinta kepada Rasul, dan saya menginginkan anak saya juga cinta kepada Rasul. Bukankah yang namanya cinta itu nggak perlu dalil? Masa orang mencintai Rasulullah harus nunggu dalil dulu baru kita mencintai? Akhirnya kata si supir, pokoknya nggak boleh itu bu, nggak ada dalil Quran dan hadisnya, itu bid'ah, itu haram, itu musyrik bu. Kata si ibu itu, menurut saya tidak seperti itu, nggak musyrik, karena saya tidak mencintai, saya tidak pernah menyembah Rasulullah, saya hanya mencintai Rasul dengan bersolawat kepada Rasul. Bid'ahnya dari mana, musyriknya dari mana? Terjadi perdebatan dan akhirnya menjadi pertengkaran. Akhirnya tiba-tiba naik sepanang itu supirnya. Begitu supirnya sepanang, pokoknya ibu harus berhenti. Akhirnya kata ibu, haknya sampai untuk menghentikan saya baca sholawat apa? Nggak bisa, pokoknya bid'ah musyrik, bid'ah musyrik. Sesat, saya bilang kesesatan dan kemusyrikan itu kata ibunya bukan ditentukan oleh mulut sampean. Musyrik dan sesat itu panduannya ada dalam kitabullah dan Al-Quran dan hadis, bukan pada mulut sampean. Pokok yang nggak bisa, itu yang namanya sholawat kepada Rasul itu bid'ah musyrik, itu haram dilakukan bu. Berarti
ibu sudah keluar dari agama. Begitu itu ibu menjalankan amaliyah tanpa adanya dalil dan hadis, berarti ibu musyrik dan kafir, kata orang Wahabi. Akhirnya tiba-tiba saudara-saudara sekalian, itu sopir itu akhirnya menghentikan taksinya di tengah jalan, kemudian membuka pintu dan menyeret ibu, dan akhirnya membuka pintu dengan marah, dengan teriak takbir, Allahu Akbar, takbir. Itu akhirnya kaca mobilnya dipecah, ibunya diseret suruh keluar. Keluar kamu orang kafir, keluar anak kamu orang kafir. Akhirnya kata ibunya, jangan bilang seperti itu. Siapa yang menentukan siapa yang kafir? Saya cuma bersolat kepada Rasul. Nggak bisa, ibu itu kafir. Akhirnya diseret ibunya. Tiba-tiba anaknya umur 4 tahun, Zakaria yang masih kecil mungil, itu disekap dengan tangannya, itu kemudian kaca mobilnya dipecah. Itu orang Wahabi mengatasnamakan takbir, mengatasnamakan Al-Quran dan hadis, nyembelih anak kecil di depan ibunya. Saya tanya kepada sampean, apa begitu agamanya Rasulullah? Kalau sampean itu masih tetap aja suka menjual Islam, menjual khilafah, tapi tanpa tahu background bagaimana sejarahnya orang yang menjual Islam tapi membunuh sesama umat Islam, bodoh itu orang Majalengka. Naon melotot anjir. Leres itu itu orang Wahabi nyembelih anaknya dengan kaca mobil di depan ibunya. Bagaimana perasaannya dengan sambil berteriak takbir? Subhanallah, Wahabi. Itu baru kejadian 2 tahun 3 tahun kemarin. Sudah, itu di Madinah. Sekarang saya mau cerita di Indonesia yang terjadi pada kawan saya sendiri, supaya anjen sadaya masyarakat luwih ini harus berhati-hati terhadap perkembangan Wahabiyah ada di Indonesia. Wa kaifa wa yadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Sebab mereka itu dimotori orang Khawarij, dan sejarahnya orang Khawarij adalah didukung oleh orang munafik, dan sejarahnya orang munafik adalah antek daripada orang Yahudi. Habis eta umatnya Rasulullah Ahlus Sunnah. Makanya jangan macam-macam, hati-hati. Upami di masjid tos aya orang bid'ah bid'ain sholawat, bid'ah bid'ain tahlilan, hati-hati. Berarti antek mereka sudah datang di luwih munding, harus segera dihentikan. Ini yang menghentikannya jangan kiai ngungkul, termasuk kapolseknya, kapolresnya harus tegas. Sebab ini membahayakan Indonesia. Jangan cuma Islam ngungkul, Islam model naon eta teh mateni pada bewong Islam. Paham apa paham? Ngertos apa ngertos? Ngertos paham tuh paham, yang penting unggut-unggutan beres. Sekarang saya mau cerita tentang kejadian yang menimpa kawan saya. Kejadiannya kapan? Baru kemarin sebelum Ramadan. Sekarang bulan apa? Kira-kira sebelum Ramadan, kira-kira bulan Syakban itu kira-kira berapa bulan tuh baru kejadian? 3 bulanan ya. Ada di Indramayu di Kerangkeng namanya Kiai Farid, itu kawan saya. Kiai Farid itu adalah Rais Toreko Jam'iyah Toreko Syadiliyah dan Jam'iyah Toreko Al-Mu'tabaro An-Nahdiyah Kabupaten Indramayu. Jadi beliau itu adalah murid dan bawahannya Aba Lutfi. Beliau Torekotnya Syadiliyah sama dengan Aba Lutfi. Saudara-saudara sekalian, Kiai Farid kemarin dengan ibu nyainya, saudara-saudara sekalian, mau ada yang membunuh, dan yang berniat untuk membunuh itu adalah orang Wahabi. Ini kita harus bicara belak-belakan seadanya supaya masyarakat umum ini melek sedaya. Jangan cuma Islam kamplong beung jalma gitu. Islam naon, Islam baik, Islam model naon gitu. Leres entar. Yang luwih munting dia kena tegas. Jangan dibiarkan orang menjual Islam dengan kekejaman. Makanya pesannya kayak Abdullah tadi dicerna oleh kalian semua. Saudara-saudara sekalian,
Ceritanya bagaimana Gus? Seperti ini. Dengerin, dengerin ya teh, celi dipasang. Bolong teh. Bolong teh. Bolong teh. Saya ngantuk, mudah-mudahan nggak bangun lagi lah. Saudara-saudara sekalian, Kiai Farid ceritanya dia punya pesantren. Kira-kira ba'dal maghrib kedatangan orang. Kebetulan Kiai Farid tidak ada ba'dal insyaAllah. Kiai Faridnya lagi di masjid, lagi zikir Thariqah Syadziliyah bersama murid dan masyarakat. Yang menerima ibu nyainya. Ibu nyainya hafizah Quran, hafal Quran 30 juz. Ada orang datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung tanya, Bu, mau ada apa Pak? Mau ketemu sama kiai ada enggak? Oh, kiainya enggak ada. Kiainya lagi di masjid, lagi zikir Thariqah Syadzili bersama masyarakat. Oh gitu. Akhirnya begitu dijelaskan begitu, di ruang tamu tiba-tiba dia tanpa salam langsung keluar dari ruang tamu, keluar dari pintu, tiba-tiba balik lagi, itu membawa golok. Ini supaya melek eta kuluwi munding bahaya Wahabi teh. Yahudi bener, makanya hati-hati kok. Jangan mengaramkan sholawat bid'ah tahlil. Kemudian ngagorek kena total ulama, ini Wahabi. Hati-hati, orang Islam benci sama Islam. Orang Islam yang membunuh ulama Islam di mana-mana ya itu orangnya. Sekarang tos tongkap ya di Majalengka. Kalau NU nggak kuat bahaya ya. Melongo sampean, ku melongo ngerti, ta melongo keder sampean. Munding melongo gawe keder kita sing delok. Wis belum usah dipikiri, wis ngerti mantuk beres. Saudara-saudara sekalian, ini cerita. Itu ceritanya orang itu masuk lagi ke ruangan sambil bawa golok. Ada ibu nyai, itu ibu nyainya lagi bawa anak kecil umur 7 bulan, putranya Kiai Farid yang paling kecil. Itu ibu nyainya dibacok sikan bacoki embek. Eta Wahabi itu yang suka mengharamkan tahlilan, yang suka membid'ah maulid Nabi. Eta sikap tingkah lakunya sikap iblis. Kalau nggak tegas seperti ini, anjingnya temelek-melek. Tuman bae wong lu munting. Melek beli sampean. Melek ta beli. Kalau sampean wis arep ngumbar bae ta wong sing lok sing ngaram-ngaram tahlilan, ngaram-ngaram sholawatan, bid'ah kunut padahal dheweke nyebutaken ila arane Imam Syafi'i, buat madrasah namanya madrasah Syafi'i, tapi bid'ah kunut menjelekkan kunut. Eta menangi kunut, eta mazhab Syafi'i kempluk. Kalau nggak diomongin kayak gini, masyarakat lebih mending beli ngerti. Maksud yang penting mah saya mah Islam, yang penting mah Islam di mana Islam, gablok baca nak itu. Kalau sudah dipasangin golok baru ngerti anjingnya. Saudara-saudara sekalian, itu orang itu membacoki, dibacok. Ini real, saya jenguk di rumahnya supaya saya dengar langsung ceritanya. Saya ceritanya langsung dari ibunya ini, ceritanya langsung dari pak kiainya, kejadiannya seperti itu. Saya tukang dibacokin kayak dibacok kayak ayam, saya dibacok sambil teriak takbir, Allahu Akbar, kafir. Ibunya akhirnya kepalanya itu hampir luka bacokannya itu ada 6. Itu tangannya pada waktu nangkis ada 17 luka bacokan. Sampai jari-jarinya terputus semua. Akhirnya disambung sama pen. Semuanya 10-10-nya sebab dibacokin, Pak. Saya nggak ngerti orang Wahabi teh ngajarin agama Islam teh kumaha syaratnya bisa kayak gitu. Tapi masih ada aja yang ikut di Majalengka teh aneh bin ajaib anjing. Ngertos?
dibacok ibunya ini jadi subhanallah Allah. Tapi santri nggak ngeh, darah ngecer kemana-mana sampai ibunya ini ampun karena tenaganya kuat. Kebenaran, saya bukan mengatakan itu harus seperti itu. Kebenaran, eta orangnya pakai celananya cingkang, jenggotnya panjang. Kebenaran itu dibacokin. Akhirnya ibu Nyai menyelamatkan anak yang masih 7 bulan. 7 bulan anaknya mau direbut, mau dibacok, akhirnya dibawa sama saya, Kang. Dan saya dibacok juga belakangnya. Akhirnya saya lemparkan tuh anak itu, direbut sama ponakan saya. Itu ponakannya lari sambil menangis. Itu tangannya ponakannya kena bacokan hampir putus. Subhanallah, ini Islam model apa gitu? Model kayak gini masih diikuti di Majalengka, rusak anjenda agama. Ngerti boleh? Mantuk. Laras sudah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini saya suaranya agak serak, telat makan malam nih jelas saya ini. Telat makan bengi. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saudara-saudara sekalian, anaknya akhirnya dibawa sama ponakannya, ibunya langsung lumpuh, pingsan, mangga, cuma udah lemas. Sudah pasrah mau dibunuh, silakan. Dilarangnya orang itu keluar nyari Kiai Farid. Datang ke masjidnya, Kiai Farid lagi zikir, ada jamaah, diterobos, ada itu jamaah, dilangkain ada itu jamaah. Kiai Farid lagi zikir, disekap oleh mereka, oleh dia dari belakang. Itu Kiai Farid kepalanya dibacokin kayak bacokin batok kelapa. Ini gaya-gaya Wahabi. Orang Khawarij munafik seperti ini ikut terjun dalam masalah Islam, bubar Islamnya di Indonesia, yang membuat geger Islam, yang menghancurkan kesatuan dan persatuan Islam, yang menghilangkan rasa kasih sayang umat Islam antar umat Islam adalah faham Wahabi. Dan kita harus tegas bahwa NU didirikan dalam rangka memblokir mazhab Wahabi. Kenapa? Karena bahaya. Bisa dipikir ya, kali mantuk-mantuk beres. Lalu sudah Kiai Farid dibacokin sampai Kiai Farid eta kepalanya lukanya lebih daripada 4 luka. Kiai Farid eta gulungnya digorok, bismillah digorok dengan gorok sapi. Untung Kiai Farid diselamatkan ku Gusti Allah, teterak eta golok. Cuma lecet wungkul. Kiai Farid akhirnya ditangkap orangnya, dibawa langsung ke Polres, dibawa langsung ke Polda. Eta jalma mau membunuh ibunya yang hafal Quran, eta jalma mau membunuh sesama umat Islam, eta jalma yang mau membunuh para ulama, para kiai. Tidak ada rasa menyesalnya, mana dia tersenyum-senyum. Katanya apa? Memang saya tugasnya adalah membunuh Kiai Farid dan keluarganya, karena Kiai Farid dianggap mengajarkan kekafiran, mengajarkan kemusyrikan. Karena Thariqah Syadziliyah itu musyrik kafir. Kiai Farid menyebarkan kepada masyarakat, berarti Kiai Farid harus dibunuh bersama keluarganya. Itu dia cengenges sambil bangga. Gimana? Mentalitas macam apa? Begini mentalitas umat Kanjeng Nabi. Hayata semua hayata, bukan itu umat Kanjeng Nabi. Ini harus tahu di Luwiwintin. Kalau mau diceritakan nggak ngerti. Ini orang Wahabi saya cerita begini mesti nggak suka. Orang yang nggak suka sama NU mesti saya cerita seperti ini mesti kalian tidak suka. Menganggap Gus Abbas apa provokator, Gus Abbas pecah belah, ente yang salah. Kapan NU pecah belah? NU difitnah cicing wae. NU dikatakan bansernya anti kalimatut tauhid, padahal yang suka tahlilannya banser NU cicing wae, tapi hancurnya lira siapa? Lalu sudah, saudara-saudara sekalian, ini saudara-saudara kan potet.
Padahal yang namanya Kifari itu mengajarkan Thariqah Syadziliyah. Thariqah Syadziliyah itu dari siapa? Dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili punya guru-gurunya siapa? Satu guru yang paling terkenal di Baghdad, di Irak, namanya siapa? Namanya Imam Al-Wasiti mazhab Syafi'i. Di Maghrib, di Maroko punya guru namanya siapa? Imam Ibnul Masis atau Imam Ibnul Basis, atau kadang-kadang disebut dengan Imam Ibnu Sisi. Seorang ulama besar punya murid Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili punya murid yaitu Imam Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi punya murid yaitu adalah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang punya Syarhul Hikam, dibaca bu urang sadaya. Naon sesatna Thariqah Syadziliyah. Bahkan Thariqah Syadziliyah adalah termasuk thariqah mu'tabarah indana, yaitu indana batil ulama. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili dari mana? Dari gurunya siapa? Imam Muhammad Shalih. Imam Muhammad Shalih dari siapa? Dari guru nasaha yang eta Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim dari guru nasaha Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan dari guru nasaha gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Auliya Al-Khawthus Sabadani wan Nur Sati'ul Burhan. Yang namanya Abul Hasan Asy-Syadzili punya guru Imam Muhammad Shalih, Imam Muhammad Harazim. Eta sampean harus tahu bahwa Imam Muhammad Shalih dan Imam Muhammad Harazim itu sebetulnya bukan guru aslinya, tapi beliau berdua adalah seniornya ketika Imam Abul Hasan mondok di Imam Abu Madyan. Ada seniornya. Saha seniornya? Imam Muhammad Shalih sareng Imam Muhammad Harazim dicantumkan ke tartib sanadnya. Kenapa? Tawadu'an li syaikhihi, ngalap barokah anda pasol tawadhu kepada gurunya, walaupun itu seniornya tapi beliau adalah termasuk gurunya, maka sanadnya dicantumkan Imam Muhammad Shalih, Imam Muhammad Harazim, baru Imam Abu Madyan. Inilah orang torekotan. Nggak boleh sombong torekotan. Orang torekotan sombong-sombong. Torekot saya paling benar, pokoknya yang lain sesat semua. Dasmu bukan torekot, itu nyokot namanya. Pokoknya yang namanya torekot di orang Majalengka harus ikut sama saya semua, yang tiga yang lain nggak boleh ikut. Torekot yang paling benar di Majalengka adalah torekot saya. Itu bukan torekotan, itu iblis namanya. Torekot itu tazkiyatun nufus, membersihkan hati, nggak boleh sombong, harus tawadhu. Ada cara-caranya. Akhlakul karimah dibenarkan, akhlakul karimah dijalankan kepada siapapun, kasih sayang, persatuan dan persatuan umat harus dijaga. Apa kata Mbah Hashim? Tapi sekarang dipelintir-pelintir ketika orang NU cerita tentang masalah Wahabi, dikiranya NU dianggapnya memecah belah. Ente yang memecah belah, ente yang membunuh. Sejak kapan NU memecah belah? Kalau NU sudah memecah belah, Indonesia nggak ada mungkin zaman sekarang. Laras enggak? Laras enggak? Kalau NU senangnya mecah belah, mungkin sekarang Indonesia sudah bubar. Tapi karena ada Nahdlatul Ulama, maka eksistensi Islam di Indonesia masih berkibar. Arab keplok baku ragu-ragu pisan nunggut. Dan wong NU kecing-kecing pisan nunggut. Ingin apa itu? Subhanallah. Abul Hasan Asy-Syadzili punya murid Imam Abu Madyan. Abu Madyan itu muridnya siapa? Gurunya siapa? Gurunya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang namanya Abu Madyan itu kalau nulis kitab nggak pernah dikasih titik. Makanya kitabnya ulama zaman dahulu nggak ada titiknya, ayat titiknya. Ada ya apa wawu istitnah dengan wawu ataf gitu. Bagaimana cara menentukannya? Ya harus belajar nahwu sharaf. Kalau sekarang sudah di titik, sudah di koma, sudah titik koma, tetap beli ngerti, ya bodoh-bodoh uang. Lalu sudah. Zaman terpungkur ayat titiknya. Sarwa baik sarang diciptakan ku Ki Abdullah. Al-Quran zaman terpungkur ada titiknya, tak ayat harokatnya, tapi apa sedaya itu sahabat tak ayat lu salah paham. Zaman ayat apa ratus ayat titiknya, dipai harokat, ditafsiri tetap salah paham aja. Kita pang bodoh-bodohnya umat, pang saya nanti sahabat. Saudara-saudara sekalian, subhanallah.
Abu Madyan itu kalau buat kitab tidak pernah dikasih nama. Alasannya apa ya Abu Madyan ya Syekh? Kenapa antum kalau seumpama buat kitab tidak pernah kasih titik? Alasannya naon? Cak Imam Abu Madyan, innallaha qad kallama ibadahu bil istimrar. Allah itu mengajak bicara hambanya itu selalu bil istimrar, dengan selalu, dengan kontinu. Cuma kadang-kadang hambanya ada ngerti ada tidak. Wa Allah ta'ala qad kallamani bi ilhamil ilm. Dan Allah itu ngajak bicara dengan saya itu dengan ilham keilmuan. Jadi kalau saya terbesit ada keilmuan itu dari Allah lagi ngajak bicara saya. Ketika Allah bicara kepada saya tidak berani menghentikan, makanya saya tidak kasih titik. Nanti kalau Allah sudah berhenti ngasih ilmu baru saya kasih titik. Kamu kalau seumpama ada raja kamu lagi ngomong, kamu berani nggak menghentikan? Ya tidak berani saya. Apalagi saya kepada Tuhan, nggak berani saya. Jadi karena sopan santun adabnya para ulama, khususnya adalah Imam Abu Madyan kepada Allah Subhanahu wa taala, nepi eta gamel kitab teh mual di pasien titik, cuma kalau sudah akhir ilmu sudah berhenti baru titik. Itu karena tidak mau ngatur Gusti Allah, maka barokahnya hebat. Zaman ayeuna kiai didamel buku di titik kabeh. Gusti Allah diatur di titik koma titik koma titik koma, buku ku ganjen pisan. Laras sudah. Ini mentalitas. Saudara-saudara sekalian, Imam Abdul Hasan Asyadzili adu gaduh toreko Syadziliyah, eta bapak dan ibu sekalian, itu gurunya yang besar itu adalah Imam Al-Wasiti. Kalau sumpah zaman ayeuna teh Gus Dur dah gitu. Kemudian Imam Ibnul Masyis di maghribnya, zaman ayeuna teh Maimun Zubair. Tapi saudara-saudara sekalian, dibaca kitab Al-Mafakhirul Aliyah fi Thariqat Syadziliyah, dibaca kitab manaqibnya si Imam Abdul Hasan Asyadzili, bahwasanya wa akhadha al-khirqata syarifata sufiyah min syaikhihi Abi Madyan, bahwasanya Pak Gusti Allah Ta'ala memberikan ilham keilmuan, memberikan barokah keilmuan sehingga beliau jadi waliullah, jadi ulama besar. Eta barokah dari gurunya, bukan sekedar gurunya Imam Al-Wasiti, bukan sekedar gurunya yang besar itu Imam Ibnu Masyis, tapi disebutkan di dalam manaqibnya adalah gurunya Imam Abu Madyan, guru kampungnya Imam Abdul Hasan. Jadi yang memberkahi Imam Abdul Hasan itu guru kampungnya yang ngajarin pertama kali. Makanya orang kalau torekoan la yufarriq bainal masyayikh, enggak boleh membeda-bedakan guru. Ini guru besar, ini guru kecil. Ini mah guru saya waktu kecil Ustaz. Alif batata biasa. Ya tingkatnya RW lah. Kalau surga sokatnya di bawah ndasmu. Orang semacam ini tidak akan bisa jadi orang besar. Orang semacam ini tidak akan barokah ilmunya. Kunaon sababna? Membeda-bedakan antara guru. Anda itu punya guru besar siapa? Gus Dur. Anda punya guru besar siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Anda punya guru besar siapa? Mbah Abbas Pondok Pesantren. Apakah pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada Anda dengan guru-guru besarnya? Tidak pasti. Buktinya Abdul Hasan Asyadzili itu barokah keilmuan dan kewaliannya bukan dari Imam Al-Wasiti, bukan dari Imam Ibnu Masyis, tetapi dari guru kampungnya Abu Madyan. Unggut-unggutan, mantuk-mantuk di anjing mah enak mah unggut-unggutan. Ibu bapak sing beli ngomong di pai bungkusan, kula sing ngomong di pai baju putih bae. Jadi kiai ku ake ngalai. Mulane ari kiai bakadonga ka dikobul bae ake ngalai sari kiai. Mungkin apa mboten? Nah ini saudara-saudara sekalian. Tapi Abu Madyan guru kampung, kita punya bongkot, punya akarnya besar saha. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya kalau ada di Luwimundi, ada di Majalengka, eta guru kampung, tapi montok punya guru besar. Itu jabat guru kampung kayak itu, tapi dia belajarnya kan Mbak Abbas Muntet, upami tahlil tengambang. Ini belajarnya Mbah Hasyim Asy'ari, belajarnya kan Mbah Wahab. Ini muridnya Mbah Dimyati Pandeglang. Ini adalah muridnya Mbah Afandi yang ada di Tasik. Eta bongkotnya besar. Hati-hati, sambar geledeknya besar. Walaupun eta guru kampung. Makanya di sini kewajiban orang sadayana masyarakat NU nyari guru besar. Kalau orang kampung nyari guru besar,
Kalau ada orang kampung jadi kayak kampung, sudah ada di kampung tegaduh guru besar namina kampung jelepung. Ya mah Ustaz kampung jelepung ya mah. Leres ente. Nah ini saudara-saudara, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari guru nasaha gurunya Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi wal Muharrami wal Mukharrami wal Mahrami. Sarua baik. Sama dengan Abu Isa At-Tirmidzi. Upami anjen baca kitab Mu'jamul Mu'allifin mengatakan At-Tirmidzi itu musallatsut taknya boleh dibaca tilu. Tarmadzi boleh, Turmudzi boleh, Tirmidzi boleh, Tarmudzi boleh. Jadi kalau ada di lui dinding anak kiai Tarmudi, takaji Turmudi aja diprotes, sing protes ilmu tanggung, revel tapi bodoh sama. Zaman sekeka ke wong revel tapi bodoh-bodoh beli ngerti agama. Gua ya jenggoten aku sorot bilang bentong akeh pisan Indonesia. Leres ente. Saudara-saudara sekalian, Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi dari gurunya itu Imam Abdul Husain Al-Hukari. Abdul Husain Al-Hukari dari gurunya Imam Abu Bakar Asy-Syibli yang punya rumus daripada meneruskan torekoh daripada Imam Abu Yazid Al-Bustami, yaitu adalah falamma aradil wajdu annaka hadiri syahadtuka mawjudan bi kulli makani. Ketika wajdun sudah memberitahu aku bahwa engkau wujudmu ada, engkau selalu dekat dengan aku, maka aku lihat wujudmu ada di mana-mana. Wujudmu ada di mana-mana, bukan zatmu ada di mana-mana. Makanya kata Al-Imam Ahmad, kata Al-Imam Muhammad At-Tijani, bukan Imam Ahmad, Imam Muhammadnya. Kalau Imam Ahmad itu adalah muassis Thariqah Tijani. Ini Imam Muhammad At-Tijani, seorang ulama besar mazhab Thariqah Tijani, di dalam kitabnya Ahlul Haq Al-Arifuna Billah, yaitu adalah diberi judul Mal Farqu Baina Wahdatil Wujud wa Wahdatil Dzat. Apa bedanya antara wahdatul wujud dengan wahdatul dzat? Bedanya diantaranya adalah wahdatul wujud harus dilakukan sebagai orang beriman. Kalau tidak wahdatul wujud kita bisa musyrik, tapi kalau wahdatul dzat mustahil. Jadi wahdatul wujud itu bukan manunggaling kaula gustinya orang Buddha Hindu salah. Kalau anjen can faham masalah wahdatul wujud, tongo gorengkan wahdatul wujud, naros heula naros ngaji, jangan cuma mulut bawel ngegorengkan baik. Nah wahdatul wujud namanya wujud itu enggak bukan zat. Wajada yajidu wajdan wujudan wijdanun. Naon wijate Imam Sofiyuddin Al-Qusyasi di dalam kitabnya Simtul Majid mengatakan, ini kitab Simtul Majid ini diantaranya tafaulan Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi buat kitab namanya Simtud Durar. Cinta mangkana nih wong duit dia megel-megel cangkem mbak serongok akan ngerti beli ngerti mantuk-mantuk kok bakal wis megel ke peragat dewek wis aja wadir. Saudara-saudara sekalian, falamma aradil wajhu annaka hadiri syahadtuka mawjudan bi kulli makani. Yang namanya wajib itu naon? Imam Sofiyuddin Al-Qusyasi. Saha Imam Sofiyuddin Al-Qusyasi? Imam Sofiyuddin Al-Qusyasi itu gaduh gurunya saha yaitu adalah Imam Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki. Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki itu gaduh gurunya adalah Imam Muhammad Al-Huf. Muhammad Al-Huf gaduh gurunya Imam Wajihuddin. Imam Wajihuddin gaduh gurunya Syekh Abdullah As-Sattori, muassis Thariqah Sattoriyah. Imam Sofiyuddin Al-Qusyasi punya murid namanya Imam Maulana Ibrahim Al-Qurani. Maulana Ibrahim Al-Qurani gaduh murid namanya Imam Abdul Rauf As-Singkil Aceh. Abdul Rauf As-Singkil Aceh punya murid banyak di Indonesia. Yang paling terkenal satu Imam Burhanuddin As-Sumatrani yang ada di Padang Pariaman Sumatera Barat menyebarkan Thariqah Sattoriyah. Nomor 2 adalah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, muridnya Imam Abdul Rauf As-Singkil Aceh, menyebarkan Thariqah Sattoriyah. Makanya jangan cuma ngegoreng kan main naros lah kebuntet gitu. Main korang-korang, iya bin wahdatul wujud atal musyrik udah semua gundul. Lalu sudah. Namanya wujud itu naon? Wujud itu adalah perasaan yang dalam akan keberadaan sesuatu yang mempengaruhi badan.
Sayyidina Umar bin Khattab ketika diimami oleh Imam Abu Bakar sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakarnya baca surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Sayyidina Umar bin Khattab mukanya merah.